Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring peradaban manusia yang semakin tersebar, penyakit menular pun makin merajalela. Banyak populasi manusia yang hidup berdampingan dengan hewan, terkadang dengan sanitasi dan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini mengakibatkan infeksi penyakit yang kerap menular, menyebar, kemudian mengancam populasi dalam jumlah yang besar. Jauh sebelum COVID-19, beberapa pandemi buruk yang merenggut banyak nyawa telah terjadi. Lalu bagaimana pandemi itu selesai? Mengutip situs History, berikut catatan sejarahnya. Sebelum lanjut ke videonya, kami ingatkan jangan lupa klik subscribe ya. Ayo kita rame-rame membawa channel ini untuk memberi hiburan dan pengetahuan bagi semua, oke? Plague of Justinian. 3 pandemi paling mematikan di dunia diakibatkan oleh bakteri yang sama, yaitu Yersinia pestis. Plague of Justinian adalah wabah yang menginvasi Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantin yang kini menjadi kota Istanbul, Turki. Sejarah mencatat, wabah tersebut tersebar pada tahun 541 Masehi. Yersinia pestis dibawa dari Mesir melalui Laut Mediterania. Bakteri tersebut menempel pada tikus hitam yang berkeliaran di kapal. Wabah ini mematikan Konstantinopel dan menyebar seperti kobaran api ke Eropa, Asia, Afrika Utara, dan semenanjung Arab. Diperkirakan 30-50 juta orang meninggal, sekitar setengah populasi dunia pada waktu itu. Pada saat itu, yang dilakukan hanya menghindari yang sakit. Besar keyakinan pada waktu itu pandemi berakhir karena orang yang terinfeksi dan masih hidup menghasilkan imunitas. Black Death. 800 tahun usai Plague of Justinian, wabah yang sama melanda Eropa. Pandemi ini terjadi pada tahun 1347 dan disinyalir menewaskan 200 juta nyawa hanya dalam 4 tahun. Mokaitis mengatakan hingga saat ini belum ada yang mengetahui penyebab berhentinya wabah mematikan ini, namun pasti ada hubungannya dengan karantina. Pada saat itu pemerintah kota pelabuhan Ragusa di Italia melakukan karantina terhadap para pelayar untuk membuktikan bahwa mereka tidak membawa penyakit. Pada awalnya, para pelayar ditahan di kapal selama 30 hari. Hukum Venesia menamai kondisi ini sebagai Trentino. Kemudian, masa isolasi bertambah menjadi 40 hari yang dikenal sebagai kuarantin. Asal mula kata kuarantin dan karantina. The Great Plague of London. Usai Black Death, wabah tersebut kembali setiap 20 tahun, mulai dari 1348 sampai 1665. Terdapat 40 kali wabah selama 300 tahun. Hingga akhirnya, pada awal tahun 1500-an, pemerintah Inggris mengumumkan peraturan untuk memisahkan dan mengisolasi orang sakit. Rumah orang yang terkena wabah diberikan penanda di bagian depannya. The Great Plague terjadi pada tahun 1665, menewaskan sekitar 100.000 warga London hanya dalam waktu 7 bulan. Semua ruang publik ditutup dan orang yang terinfeksi wajib mengisolasi dalam rumah untuk mencegah penyebaran penyakit. Mereka yang tewas dimakamkan secara massal. Cacar air. Selama berabad-abad, cacar air merupakan penyakit endemik di Eropa, Asia, dan negara-negara Arab. Penyakit ini menewaskan 3 dari 10 orang yang terinfeksi, sisanya mengalami bekas luka yang cukup parah. Sekelompok orang yang membawa penyakit ini dari masa lampau ke dunia modern adalah para penjelajah Eropa. Populasi yang kini menempati wilayah Meksiko dan Amerika Serikat memiliki 0 imunitas terhadap cacar air. Dengan munculnya para penjelajah Eropa, angka kematian di dunia wilayah tersebut mencapai puluhan juta orang. Beberapa abad kemudian, cacar merupakan virus epidemi pertama yang memiliki vaksin. Butuh waktu setidaknya 2 abad kemudian, yaitu 1980-an, World Health Organization mengumumkan cacar air akhirnya kandas dari muka bumi. Kolera.
Pada awal abad 19, penyakit kolera menguasai Inggris, menewaskan puluhan ribu orang. John Snow, dokter yang menyadari bahwa penyakit tersebut berasal dari air minum. Snow kemudian meyakinkan pemerintah setempat untuk mengganti handle di sumber air Broad Street. Kemudian infeksi kolera pun berkurang seketika. Hal yang dilakukan Snow menjadi acuan banyak pihak untuk memperbaiki sanitasi dan menjaga kebersihan air minum dari kontaminasi bakteri. Saat ini, kolera telah tereliminasi dari negara-negara maju. Kemudian, di negara-negara tertinggal, kolera masih menjadi momok karena terbatasnya akses air bersih. Demikian video mengenai sejarah mencatat bagaimana pandemi terburuk dunia berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.